Bapak Ibu Jemaat dipersilakan untuk berdoa pribadi di rumah masing-masing. Bapak Ibu Jemaat, mari kita menyanyikan lagu Bagi Tuhan Tak Ada Yang Mustahil.
Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus. Damai sejahtera Tuhan kiranya terus melingkupi dan memberkati kita dimanapun kita berada, dan saya percaya kita sedang ada di rumah karena untuk hari ini kita beribadah dari rumah kita masing-masing. Karena firman Tuhan juga berkata kepada kita bahwa taatilah pemerintahmu, karena setiap pemerintah yang ada dipilih oleh Tuhan. Dan kita wajib untuk mentaatinya, untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Yeremia juga bilang, berdoalah untuk negerimu, di mana kamu aku buang. Karena kesejahteraan kota negeri itu adalah kesejahteraan kita juga. Ini bukan hanya untuk orang-orang Israel pada saat masa pembuangan, tetapi ini juga berlaku bagi orang-orang percaya di zaman ini, untuk selalu berdoa, berharap, berserah kepada Tuhan untuk kesejahteraan Indonesia. Kita berdoa semoga wabah virus COVID-19 ini cepat berlalu, kita dengan bebas bersukacita, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sehubungan dengan hal tersebut, saya akan membagikan firman Tuhan untuk kita di kesempatan yang indah ini dari Yesaya pasal 26 ayat 20 dan 21. Firman Tuhan yang sering kita baca, yang kaitan erat dengan apa yang kita alami pada saat ini. Firman Tuhan berbunyi demikian, saya bacakan. Mari bangsaku, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintumu sesudah engkau masuk. Bersembunyilah barang sesaat lamanya, sampai amarah itu berlalu. Sebab sesungguhnya Tuhan mau keluar dari tempatnya untuk menghukum penduduk bumi karena kesalahannya. Dan bumi tidak lagi menyembunyikan darah yang tertumpah di atasnya. Tidak lagi menutupi orang-orang yang mati terbunuh di sana. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, Nabi Yesaya mengajak bangsanya untuk masuk ke dalam kamar untuk bersembunyi barang sesaat, agar mereka terluput dari amarah Tuhan. Nah, banyak spekulasi tentang ayat ini. Banyak orang menilai ayat ini relevan dengan saat ini, yaitu berkembangnya atau mewabahnya virus COVID-19 ini. Dan orang mulai banyak menafsirkan bahwa ini semua oleh karena kesalahan, oleh karena dosa. Ada yang setuju, ada yang tidak setuju. Ada yang membantah, tetapi ada yang berkata bahwa ini ulah dosa dari umat manusia. Nah Bapak Ibu dikasihi Tuhan Yesus, saya mengajak kita hari ini untuk merefleksikan diri kita saja. Melihat pribadi kita. Bagaimana pola hidup kita selama ini. Karena wabah ini tidak memandang bulu, mau anak kecil, laki-laki, perempuan, tua muda, miskin kaya, orang baik hati, penjahat, orang yang berbuat dosa, semua tidak pandang bulu pada siapa. Dengan kondisi tubuhnya yang tidak fit, virus ini akan muncul. Namun Bapak Ibu, saya di kesempatan yang berbahagia ini mengajak kita untuk merefleksikan diri kita. Bagaimana pola hidup kita selama ini kepada Tuhan. Mari lagi kita berserah diri, mengaku akan setiap pelanggaran dan dosa kita kepada Tuhan. Dan minta Tuhan untuk memberkati kita, menjaga kita, melindungi kita, dan memberkati negeri kita tercinta ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, kita sudah memahami firman Tuhan. Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau. Nomor telepon surga, Yeremia 33 ayat yang ketiga. Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau. Kita lihat juga bagaimana kondisi yang dialami oleh Mesak, Sadak, dan Abednego. Ketika mereka berada di perapian yang menyala-nyala, apa yang mereka lakukan? Mereka hanya berdoa. Mereka hanya berseru. Kita melihat apa yang terjadi bagi Elia ketika menghadapi nabi-nabi Baal. Dia tidak mundur. Apa yang dia lakukan? Hanya dia berdoa. Dan kita melihat apa yang dialami oleh Daniel di gua singa. Apa yang dia lakukan? Dia tidak melawan singa-singanya.
tetapi dia berdoa. Dan Bapak Ibu dikasih Tuhan Yesus, saat ini kita dalam keadaan seperti itu. Kita ada dalam situasi di sekeliling kita, virus corona ini ada di sekeliling kita. Di mana-mana dia ada. Kita tidak tahu bentuknya seperti apa secara kasat mata. Namun mari kita punya senjata yang Tuhan taruh dalam diri kita, yaitu doa. Berserah. Berserah kepada Tuhan. Berharap kepada Tuhan. Dan memohon belas kasihan Tuhan dalam hidup kita. Saya percaya doa yang sungguh-sungguh akan dijawab oleh Tuhan. Elia berdoa agar hujan turun, hujan pun turun. Elia berdoa ketika anak janda Sarfat itu meninggal. Dia berdoa dengan sungguh-sungguh. Anak itu hidup. Hari ini Tuhan mau melihat hati kita. Tuhan mau melihat doa kita. Tuhan mau melihat bagaimana keseriusan kita datang kepada Dia dalam doa. Untuk itu, berdoalah, 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 dan berharap pada belas kasihan Tuhan. Kiranya Tuhan terus memberkati kehidupan kita, dan kita siap diri untuk minggu depan kita akan masuk dalam perjamuan kudus, walaupun secara online. Saya percaya bahwa Yesus hadir dalam kehidupan kita. Siapkan diri kita baik-baik. Selamat berkarya, selamat hari Minggu, selamat berdoa, selamat beriman. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Sebelum kita merayakan perjamuan kudus, mari kita membaca firman Tuhan tentang hal-hal yang tidak wajar dalam perjamuan kudus yang dapat kita baca dalam 1 Korintus 11 ayat yang ke-27 sampai dengan 32. 1 Korintus 11 ayat yang ke-27 sampai dengan 32. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu, hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu, banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Kalau kita menguji diri kita sendiri, hukuman tidak menimpa kita. Tetapi kalau kita menerima hukuman dari Tuhan, kita dididik, supaya kita tidak akan dihukum bersama-sama dengan dunia. Saudara-saudara anggota Sidih Jemaat yang hendak merayakan perjamuan kudus, dapat mempersiapkan diri dengan menjawab beberapa pertanyaan berikut secara pribadi. Apakah saudara mempersiapkan diri sekarang ini dengan sungguh-sungguh dalam kepercayaan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal Tuhan kita, dan kepada Roh Kudus? Apakah saudara mempersiapkan diri dengan menaati petunjuk-petunjuk firman Tuhan, supaya perjamuan kudus dirayakan sesuai dengan kehendak Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita? Tuhan Allah mendengar jawab dan pengakuan saudara, dan mempersiapkan saudara untuk mengambil bagian dalam perjamuan kudus yang kepalanya ialah Yesus Kristus. Untuk menutup ibadah, Bapak Ibu Jemaat dipersilakan untuk berdoa masing-masing.